Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dan anak-anakku sekalian di rumah. Kiranya kita semua selalu sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online yang akan dimulai pada pukul 8 pagi ini. Dan mohon kepada jemaat sekalian di rumah untuk mempersiapkan diri dengan baik berserta dengan keluarga untuk kita masuk di dalam ibadah. Adapun persembahan yang sudah dipersiapkan oleh jemaat masing-masing dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Bandung, dapat pula melalui kotak persembahan yang diletakkan di samping pintu masuk gereja. Ibadah masih dilakukan secara online sampai dengan kondisi normal dengan melakukan skema penerapan ibadah oleh bidang ibadah secara baik dan aman. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayankan oleh Bapak Daru Marhaindi, calon pendeta Gereja Kristen Jawa Bandung. Primus Bapak Sanjata Eli Firmanu, BG dan Sekundus Dwi Seco, pengiring pujian Mas Daton, song leader Grace Voice, kantor Ibu Muji Rahayu, pujian dari wilayah selatan, LCD Mbak Sarah, sound system Mas Gilang, dan tim multimedia Gereja Kristen Jawa Bandung. Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Marilah kita awali ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Di dalam Tuhan kita senantiasa mendapatkan kelegaan. Seperti firman-Nya di dalam Matius pasal yang 11 ayatnya yang 28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya takkannya megah. Yang Maha Besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Marilah dengan penuh keyakinan, ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita.
Tuhan Yesus memberikan kepada kita hukum kasih, sebagaimana dapat kita baca pada Injil menurut Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berkaca pada hukum kasih ini, nampak jelas arah dan tujuan kehidupan kita, yaitu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Namun, nyata juga bahwa di dalam kehidupan kita masih terbatas di dalam menjalankan hukum kasih ini. Hidup kita masih diwarnai oleh dosa dan tidak kepedulian kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Allah, memohon kasih dan pengampunannya atas dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kasih-Mu pada saat ini kami datang untuk mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami telah berlaku tidak setia, mengikuti hawa nafsu dan kedagingan kami. Kami tidak mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwa dan seluruh hidup kami. Dan juga tidak sempurna dalam mengasihi sesama kami. Kami memohon pengampunan atas dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagi kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan telah bersedia untuk membaharui hidup sesurut dengan firman Tuhan, terimalah berita anugerah Tuhan sebagaimana dibacakan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-5 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita mendaraskan Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap
bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu, dan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu penopang bagi semua orang. Dia penopang bagi semua yang terjatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang. Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Jemaat disilakan duduk. Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bila pada kesempatan ini Tuhan kami boleh berkumpul, bersekutu di sekitar firman-Mu Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami di saat kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarkanlah Roh Kudus menuntun kami sehingga firman itu jatuh ke dalam hati yang siap dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Injil pada pagi hari ini dibacakan dari Matius pasal 11 ayat 16 hingga 19 dan ayat 25 hingga 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu
tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sungguh senang pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, kita bersama-sama dapat kembali mengikuti ibadah melalui daring atau online kali ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, sungguh indah berita yang kita baca dari Injil Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kita mengenal suara itu. Kita mengenal perkataan itu. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Musim hidup kita berganti. Suka, duka mewarnai perjalanan kehidupan kita. Dan bila kita menengok kembali ke dalam perjalanan kita di masa yang lalu, kita mungkin menemukan bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam musim-musim kehidupan kita yang berat. Kadang-kadang memang hidup kita terasa kacau balau oleh rupa-rupa persoalan. Hati kita syarat dengan beban. Pada situasi seperti itu, kita merindukan wajah Tuhan Yesus. Kita datang di dalam doa kepada Dia untuk bercerita tentang kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, persoalan kehidupan itu rupa-rupa. Ada di antara kita mengalami persoalan dengan relasi-relasi. Mungkin itu adalah relasi dengan pasangan kita ketika kita sudah menikah. Persoalan dalam relasi kita dengan anak-anak kita atau dengan orang tua kita.
Kadang wajahnya juga berupa pekerjaan yang tidak pernah selesai rasanya. Seperti menjaring angin, apa yang kita kerjakan belum bisa dilihat hasilnya. Tentu pergumulan ini membawa kita pada satu perjalanan yang berat. Kita terus bertanya-tanya, kapan kita akan tiba pada kegembiraan? Kadang-kadang itu juga berupa kehidupan yang harus berdampingan dengan kelemahan tubuh atau sakit. Di saat kita mengalami sakit atau anggota keluarga kita mengalami sakit, sungguh kita masuk dalam perjalanan yang tidak mudah kadang-kadang. Kita berharap kepada Tuhan dan datang kepada Dia sekali lagi untuk bercerita tentang hidup kita. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kita menyadari bahwa kadang-kadang tantangan kehidupan itu membuat kita letih lesu. Letih lesu kadang-kadang bukan hanya tentang tubuh kita yang capek, tapi terutama tentang jiwa kita yang lelah. Bila kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab terjemahan dalam bahasa Inggris, maka kelegaan digunakan kata rest atau beristirahat. Di dalam perjalanan kehidupan kita yang berat, seringkali kita berujar kepada Tuhan, kita menginginkan istirahat. Kita menginginkan sebuah jeda di mana jiwa kita bisa tenang. Tetapi hari-hari ini kita melihat bahwa tantangan kehidupan kita tidak lebih mudah, terutama ketika kita berhadapan dengan dampak-dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda kehidupan kita. Sebuah tulisan dari Deborah Kastel, ia adalah Direktur Departemen Kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada laporannya kepada PBB di tanggal 14 Mei 2020 mengatakan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi suatu tekanan psikologis yang berat, isolasi, ketakutan, ketidakpastian, dan gejolak ekonomi. Itu semua berpotensi menyebabkan tekanan psikologis. Studi dan survei yang muncul telah menunjukkan bahwa dampak dari COVID-19 terhadap kesehatan mental telah menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan saat ini. Mungkin kita bisa juga melihat bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang merasa tertekan saat ini. Maka marilah kita bersama kembali mendengar Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan tempat istirahat bagi jiwa kita. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimana kita datang kepada Dia? Mungkin kita datang di dalam doa dengan tangisan, dalam kerendahan hati, di dalam segala remuk dan kelelahan kita. Kita mengadukan kepada Dia. Tetapi seringkali juga kelegaan yang kita terima sebentar saja. Tidak lama kemudian kita kembali merasakan kegelisahan. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca bagian ini lebih luas. Bila kita melihat pada ayat yang ke-25 di sana dikatakan, pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Apa maksudnya? Mengapa dibandingkan atau disandingkan kedua karakter ini? Kita harus melihat kembali kepada konteksnya. Sangat mungkin apa yang dimaksud dengan orang bijak dan orang pandai adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Taurat pada masa Yesus, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam kehidupan mereka seringkali membuat suatu praktek keagamaan yang menekan. Di dalam Matius 23 ayat yang keempat dikatakan, mereka, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu, mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Inilah orang pandai. Sebaliknya, kepada orang kecil. Orang kecil di sini bukan orang pendek ya, atau orang yang slim ya. Ya kasihan ya yang besar-besar badannya, bukan. Orang kecil di sini artinya di dalam bahasa asli itu lebih tepat diterjemahkan sebagai anak kecil, anak yang belum akil balik. Artinya mereka yang di dalam hidupnya masih bergantung kepada orang tuanya. Inilah. Maka dinyatakan bahwa Injil itu dinyatakan kepada orang kecil. Dinyatakan kepada mereka yang tidak merasa dirinya sanggup. Kepada mereka yang rendah hati, kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Dan di dalam konteks Tuhan Yesus sangat mungkin ini adalah orang-orang yang sakit. Sangat mungkin ini adalah orang-orang yang dijumpai Yesus di rumah-rumah mereka. Dalam keadaan mereka yang serba terbatas, inilah orang-orang kecil. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, inilah bagian yang pertama. Apakah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong, seperti anak kecil yang bergantung kepada bapaknya. Kedua, bila kita membaca bagian selanjutnya, pada ayat 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mari kita perhatikan dengan baik bagian ini. Pada bagian ini Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa ada sebuah relasi yang baru yang akan dibangunnya dari orang-orang yang percaya kepada Dia dengan Bapanya. Di dalam kehidupan yang baru ini kita dibimbing dalam pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam Dia. Maka pada saat ini pun kita mengenal Tuhan yang berbeda, yang kita panggil Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, Roma pasal 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapak, Bapak. Hari ini kita berdoa kepada Bapa kita. Maka bila kita berefleksi sedikit dan kita mengenang bagaimana seorang bapak dan anak-anaknya, kita akan menemukan bahwa seorang bapak tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Seorang bapak tahu bagaimana ia hadir bagi anak-anaknya. Seorang bapak tahu bagaimana melindungi anak-anaknya. Seorang bapak tahu ia harus berjuang agar anak-anaknya memperoleh hidup yang baik, makan yang baik, sekolah yang baik. Itulah hati seorang bapak. Dan hari ini kita mengerti akhirnya di ayat 27 tadi bahwa
pusat dari undangan Tuhan Yesus kepada kita yang letih dan lesu ini berhubungan dengan suatu relasi yang baru, yaitu bahwa kita bisa mengenal Bapa seperti Dia mengenalnya. Dan inilah sebuah iman yang akhirnya akan membuat kita tenang. Pada akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati kita. Karena di dalam relasi yang baru dengan Bapa kita, di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk masuk di dalamnya, kita akan menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus akan memperkenalkan Bapa itu kepada kita. Oleh karena itu di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang dipasang itu enak. Kuk itu adalah sebuah kayu yang dipasangkan kepada 2 ekor sapi atau kerbau untuk membajak tanah. Kerbau itu akan berjalan beriringan ketika membajak tanah. Di dalam tradisi Israel cukup umum untuk memasangkan seekor kerbau yang sudah terlatih dengan seekor kerbau yang baru. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Tuhanlah yang akan memimpin langkah kita. Tuhanlah yang tahu bagaimana kita akan berjalan dan Ia akan menemani kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Kuk itu sering juga menjadi disimbolkan dengan tanda stola di dalam liturgi kita yang dipakai oleh para majelis atau para pelayan. Jadi ketika kita melihat majelis menggunakan stola, sesungguhnya kita sedang belajar bahwa mereka adalah para pelayan yang melayani bukan tentang dirinya atau dari kekuatannya, tetapi adalah para pelayan yang sedang melayani bersama dengan Tuhan, yang sedang dibimbing untuk mengenal Tuhan. Ini makna dari stola yang dipakai di dalam gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kuk itu ringan. Ketika kita mulai belajar untuk mengenal Bapa kita dan untuk menghidupi hidup kita di dalam Dia. Kelegaan itu akan datang ketika kita dapat hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam hidup kita. Pada akhirnya, mari kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Bapa kita. Setidaknya ada 6 hal tentang Bapa yang akan menjadi pegangan kita saat ini. Yang pertama, Bapa itu selalu hadir. Presence. Tuhan adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu merasa sendirian. Kedua, Bapa itu senantiasa melindungi kita. Protection. Bapa adalah Bapa yang akan menuntun kita dan menjaga kita dengan tangannya yang kuat. Yang ketiga, peace. Bapa adalah Bapa yang memberikan kepada kita rasa damai. Sehingga kita tidak perlu merasa tidak aman ketika berjalan di tempat yang baru, di jalan hidup yang baru. Buat kita semua yang saat ini sedang merintis sesuatu yang baru, biarlah damai Tuhan
ada dalam hati kita. Yang keempat, Tuhan memiliki pengetahuan yang melebihi permasalahan kita. God perspective. Allah akan membimbing kita ketika kita menavigasi kembali kehidupan kita. Mari kita mengandalkan Dia dan bukan hanya pengetahuan kita. Kelima, provision. Tuhan yang memelihara hidup kita. Ia akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan yang terakhir, yang keenam, kuasanya melingkupi kita. Power. Ia akan menolong kita, menopang kehidupan kita. Dan di dalam Dia, kita akan hidup di dalam segala kelimpahannya. Mari kita menyambut musim kehidupan kita di dalam Tuhan. Kepada kita yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan puji-pujian dari wilayah selatan. Silahkan. Hatimu Tuhan
Terima kasih kepada warga di wilayah selatan untuk pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini biarlah kami menjadi percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam setiap musim kehidupan kami, menopang dan melindungi kami. Dan kami bersyukur bahwa hari-hari kami ada di dalam nama-Mu. Pada saat ini Bapa, kami ingin berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Bandung. Saat ini kami bersama memasuki era kenormalan yang baru. Ada banyak rupa-rupa pelayanan yang baru yang harus kami bersama bangun. Kami ingin berdoa untuk para majelis, pengurus komisi-komisi dan bebadan. Kami berdoa untuk para pendeta, Bapak Pendeta Yohan Purwanto, Bapak Pendeta Immanuel Wahyu Nugroho, dan juga para calon pendeta yang ikut bersama melayani. Biarlah kiranya gereja-Mu boleh terus dapat menemukan cara untuk bersekutu, untuk memelihara keselamatan yang telah kami terima di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus. Dan biarkanlah juga gereja-Mu dapat bersaksi tentang iman yang kami miliki di dalam Tuhan kami Yesus. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk pelaksanaan PSBB transisi yang sedang akan diberlakukan. Kami berdoa untuk proses adaptasi kebiasaan baru yang akan dilakukan di Jawa Barat. Kami berdoa untuk rencana pembukaan kembali ibadah di gereja dalam skala terbatas yang kami rencanakan pada tanggal 12 Juli minggu depan. Saat ini biarkanlah kami terus bersiap dengan infrastruktur, dengan protokol, dan juga izin dari pemerintah. Kami berdoa kiranya pada waktunya jemaat Tuhan dapat menyambut berkat persekutuan bersama dalam skala terbatas ini dengan sukacita. Tolonglah kami Tuhan di saat sebagai gereja kami harus menyesuaikan diri kami dengan hal-hal yang baru di dalam ibadah kami. Biarkanlah kasih di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus menjadi dasar yang kuat sebagai gereja-Mu untuk saling menopang,
untuk terus bersama-sama membangun, memberikan diri untuk saling melayani dan menjaga keutuhan bersama. Kami berdoa Tuhan, agar di dalam masa-masa transisi ini, kami pun dapat melihat pekerjaan tangan Tuhan di tengah jemaat-Mu. Kami merindukan pertumbuhan. Gereja-Mu menjadi gereja yang lintas generasi, menjadi rumah bagi spiritualitas anak-anak kami, dan kami semua yang dewasa. Biarkan di tempat ini kabar baik tentang Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus diberitakan dan memberikan harapan dan keselamatan bagi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, bagi pelayanan pemeliharaan iman melalui ibadah dan bahan-bahan daring yang dipersiapkan. Baik itu berupa bahan-bahan PA, kegiatan doa, renungan pagi yang disiapkan melalui media digital, daring, online. Biar Tuhan memimpin semua yang terlibat. Biar kami semua dimampukan untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru ini. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi ini pun kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Yuni Sutoro, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyudi Prabowo, Bapak dan Ibu Titian Wijayadi, Bapak Sulistyo Nugroho, Bapak Heru Setyo Atmojo, Bapak Legio, Bapak dan Ibu Husodo, Bapak Wibowo Nathanael, Bapak Teguh Widodo, Bapak Sembiring, dan juga kami, mereka yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan bekerja melalui tangan-tangan dokter, obat, dan perawatan yang mereka terima. Dan biarkanlah bagi mereka yang mendampinginya, Tuhan berikan sukacita, kekuatan, kesabaran. Biarkanlah juga tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan untuk kesembuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Ponimin yang pada tanggal 28 Juni berduka karena kehilangan ibu dan istri terkasih Ibu Parti. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Pendeta Immanuel Wahyu yang pada tanggal 27 Juni kehilangan kakak terkasih dari Ibu Wahyu, Ibu Sumiati. Di dalam kedukaan keluarga-keluarga ini, Engkau hadir. Kami percaya bahwa kasih di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus akan meneguhkan dan menguatkan. Kami percaya bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan, tetapi suatu awal yang baru untuk ada dalam persekutuan dengan Engkau yang abadi di rumah Bapa. Demikianlah kepercayaan kami, dan biarkanlah di dalamnya kami pun dapat mengucap syukur. Pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mempersiapkan anak-anak mereka menempuh pendidikan di dalam tahun ajaran yang baru, dalam transisi normal yang baru. Kami berdoa untuk sistem online yang akan dikerjakan. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini terbatas di dalam fasilitas untuk belajar mengajar yang baru ini. Tuhan, sertailah mereka. Kami juga berdoa untuk sekolah yang bersiap untuk kurikulum dan metode belajar yang baru. Tuhan, berikanlah kepada para guru dan sekolah hikmat
Sehingga biarkanlah proses yang baru yang akan dijelang ini juga dapat menjadi sarana yang baik, efektif untuk berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar. Kami berdoa untuk gereja-gereja di sekitar kami. Kami berdoa untuk GKJ Kiara Condong, GKJ Cimahi, dan GKJ Kamulyaan. Tuhan berkatilah sehingga jemaat-Mu ini dapat menjadi berkat di tempat di mana mereka berada. Inilah doa kami Tuhan. Biarkanlah Engkau sendiri yang melawat kami, baik sebagai gereja-Mu maupun bangsa dan negara kami. Biarkanlah di dalam nama-Mu kami semua dapat menemukan harapan untuk sebuah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap proses yang berlangsung di dalam gereja-Mu, biarlah kami serahkan di dalam kasih setia-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita menyampaikan persembahan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan sebagai nat persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengaturkan persembahan ini dengan memujikan Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjalma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa, dan nanti akan kita akhiri bersama-sama untuk menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami mengaturkan persembahan. Terimalah dan sucikanlah persembahan ini Tuhan, dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami. Ampunilah kami Tuhan, bila dalam kami memberikan persembahan, terdapat sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur apabila pada saat ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu, Bapak Ndaru Marhaindi, calon pendeta kami. Berkati kami Tuhan, agar firman yang kami boleh dengar hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan terus percaya bahwa di dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menerima suatu kehidupan yang baru dalam relasi dengan Allah Bapa yang senantiasa menyertai kita dan memberikan kepada kita kelegaan di dalam hidup. Kini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Ku diubahnya Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Salam, jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah online ini, puji syukur yang sungguh kepada Tuhan Allah Bapa bahwasanya ibadah minggu ini sudah dapat berjalan dengan baik, khusyuk dan lancar. Meskipun kita masih dalam situasi yang serba terbatas saat ini. Kami atas nama Majelis GKJ Bandung mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap personil yang terlibat sehingga ibadah ini bisa terselenggara dengan baik. Mari kita tetap tinggal di rumah, tetap sehat, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.